Baik, pada perkuliahan hari ini kita membahas aplikasi metrik terkait kriptografi dan model input-output ya, model input-output. Nah, pertama kita membahas mengenai sedikit terkait dengan kriptografi ya, aplikasinya dalam metrik. Nah, bisa kita lihat kriptogram adalah pesan yang ditulis menurut kode rahasia. Ya, kata Yunani kriptos berarti tersembunyi. Kemudian salah satu metode penggunaan perkalian metrik untuk menyandikan ya, membuat sandi dan memecahkan sandi diperkenalkan berikut ini. Nah, ini contoh ya intinya pengkodian informasi yang awalnya kalimat menjadi number ya. Saya sih nggak tahu perang dunia apa. Nah, itu kan perangnya berarti di tempat itu karena terbongkarnya kode sandinya itu. Jadi pengiriman data itu langsung sudah ketahuan dari awal, ya, pengiriman informasi. Nah, pada dasarnya yaitu di salah satu awal dari berkembangnya informasi ya. Oke, misalkan ini pemisalannya tentu bebas ya, urutan-urutannya gitu. Ini misalkan yang paling mudah aja, yaitu dari 1 sampai Z adalah bilangan 1 sampai 26 dan nolnya adalah spasi begitu ya. Nah, tentu kalau mau nambah karakter yang lainnya ya tinggal diperpanjang aja itunya ya, si kodenya itu ya, 27, 28 dan seterusnya. Nah, contoh membentuk yang pertama adalah membentuk kodenya ya. Ya, mengangkut ya, apa istilahnya? Menerjemahkan lah begitu ya. Tuliskan matrik ya, ukuran 1x3 dengan pesannya adalah meet me Monday misalkan ya. Nah, meet me Monday. Tentu tadi kalau pakai pakai kode yang ini yang dimaksud adalah meet 13.5 ya, tambah T ini spasi Monday ya, M lagi, kemudian O N Monday gitu ya. Ini dengan spasi-spasinya. Maka didapatkanlah berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5 itu. 5 kali 5 kali 3. Karena dia matriknya diinginkan dalam bentuk 1x3, maka dia ya kelipatan 3 gitu dibuatnya. Jadi ini sengaja dibuat menjadi kelipatan 3. Kalau dia ingin seperti halnya kita memberikan seorang ini filenya, passwordnya adalah hanya orang tertentu yang diberikan
filenya dan diberikan passwordnya yang bisa mengakses. Orang lain bisa punya filenya, tapi nggak bisa membuka. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Mengkodekan sebuah pesan. Ya, tadi pesannya adalah meet me Monday. Sudah dikodekan? Sudah. Nah, ini kodenya. Tapi setelah dikode, ya itu ada mudah untuk dia bisa dikembalikan. Jadi apalagi kalau misalkan peraturan begini, sangat mudah. Oh ini nah, atau dibalik misalnya. Itu cara-cara standar itu dari yang teraturnya 1A, 2B, 3C, atau dibalik 126, A26, B25, dan seterusnya. Itu ada. Jadi hal-hal yang mudah rutin ya, bikin password ya. Jadi kalau dari akun tadi ya, pasti akun yang mirip-mirip atau sama. Itu udah ditebak. Karena apa? Karena kalian nggak men-save itu. Kalau men-save juga ya di save-nya kan nggak semua biasanya. Si akun-akun media sosial gitu. Jadi kalau saya minta 3 aja passwordnya, misalkan Instagram atau apalagi misalkan CV Maya atau website tertentu, ya biasanya bisa saya bongkar itu tipenya. Oh dia sekalian sukanya tipe yang kayak gini. Tuh, kenapa ya? Ya logika sederhana, saya juga menggunakan password. Pasti ketika saya membuat password, modelnya karena sering pasti tipenya sama. Ya. Jadi hal-hal yang diulang itu cenderung dia sama, ada polanya, gitu ya. Dan itu sebenarnya karena rutinitas, kadang-kadang bisa menimbulkan bahaya. Seperti kalau kejadian yang baru saja terjadi, kereta api tertabrak gitu ya. Nah itu kemungkinan besar human error. Nah human error itu terjadi dikarenakan sebenarnya rutinitas, kebiasaan setiap harinya begitu. Jadi ada kebosanan itu, tingkat kebosanannya tinggi gitu. Nah kalau melihat satpam membagikan kartu, itu rutinitasnya tinggi tuh. Itu bosan tuh. Membosankan ya. Jadi kalau yang tipenya rutinitas terus menerus terjadi, nah itu sebaiknya itu dibuat sistemnya. Jadi orang nggak melakukan itu berulang-ulang, tapi punya kemungkinan kesalahan. Karena kalau manusia melakukan, ya dia punya kemungkinan kesalahan. Tapi kalau mesin, ya peluang untuk kesalahannya kecil. Kira-kira begitu. Ya. Nah ini tadi pengkodeannya. Kemudian kalau diterjemahkan tadi meet me Monday. Nah ini untuk uncode itu maksudnya dari awalnya kata ini dijadikan kode ya, meet me Monday itu. Nah berikutnya si meet ini artinya adalah meet me Monday tadi ya, si matrik tadi 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dari bahasa Indonesia. Tapi dalam hal ini saya yang punya pesan ingin mengirimkan ke orang lain, tapi saya password. Nah ini passwordnya. Ya. Passwordnya adalah matrik A. Nah matrik A ini boleh sembarang, itu namanya sandi, itu diacak. Si A itu adalah semacam gembok yang isinya itu bisa dikotak-atik. Nah, gembok ini yang bisa dikotak-atik, tentu kemungkinan benar ya ada. Tapi berapa banyak nih kombinasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
kombinasinya 9 dari 9 itu, banyak sekali. Ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah itu si permutasi atau kombinasi itu. Ini ya, untuk bisa membukanya. Kalau gembok aja biasanya cuma 4 tuh ya. 4 atau 5 kodenya. Nah ini setiap daripada isi daripada ini adalah masing-masing gemboknya. Lalu kata sandi tadi, bukan kata sandi, pesan tadi apa namanya? Dikalikan dengan matrik tersebut. Ini disyaratkan apa namanya? Invertible matrik. Apa itu invertible matrik? Ayo, apa? Invertible matrik. Matrik yang invertible matrik adalah matrik yang apa? Ayo. Matrik yang apa? Matrik yang dapat dibalik, atau bahasa lainnya dia determinannya sama dengan invertible. Kalau kita bisa ini A kali B, nah misalkan ini invertible, berarti kita bisa membaliknya nanti. Nah, A dikali A inverse, dan B sama dengan A inverse kali C. Kalau matrik dia harus, kalau dari kiri dua-duanya ya, dari kanan dua-duanya. Nah ini yang disebut dan invertible itu dia punya inverse-nya. Ada nggak yang nggak punya inverse? Ada ya. Jadi apa? Matrik invertible, matrik yang dapat dibalik. Apa maksudnya dapat dibalik? Ini sebelah kiri adalah pesan. Di apa? Dikalikan atau di convert menjadi ini. Ini yang sudah terkodekan. Untuk membuka kode ini harus dikembalikan ke sini. Nah, untuk mengembalikannya itu menggunakan matrik inverse tadi. Ya. Untuk mengalihkannya menggunakan inverse. Bisa dipahami? Jadi matrik itu adalah representasi daripada kalimat atau pesan yang dikirimkan, kemudian dilakukan perkalian dengan matrik invertible. Matrik invertible tadi adalah matrik yang dapat dibalik. Jadi ini istilahnya dikodekan lagi. Ini sudah dikodekan tadi. Kode sebelah kiri ini masih mudah dibaca. Tadi urutannya segala macam masih ini. Nah, ketika di transpose seperti ini, nah ini nggak ada keteraturan lagi di sini. Coba. Tadi sama-sama E. Ini E kan? Dua-dua kan? Berarti yang mana ini kan? Nah, kita beda kan? Setelah dikalikan dengan matriknya. Itu kan? Nah, itu awalnya tidak. Nanti kita lihat dulu itu baru mengkodekannya. Sudah dikodekan?
jadilah di sini tetap 1 kali 1 baris 1 kali 3 sebanyak 5 ya. Sebanyak 5. Yang ini tadi. Meet me Monday. Artinya kan meet. Oke? Bisa? Kalau diurut semuanya, diurut, dibongkar ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, kira-kira itulah basic dari kriptogram ya. Kriptogram jadi mengkrip ya, mengunci data informasi. Yang kita pelajari itu adalah dan bagaimana pola. Jadi kalau kita menemukan berbagai hal yang sama, Oke, ada pertanyaan dulu? Oke ya. Jadi dari kalimat kemudian dijadikan angka, angka itu dikunci, menghasilkan kode. Dikuncinya tadi dengan matrik invertible. Matrik invertible nanti menggunakan namanya A inverse. A inverse itu adalah kalau kita kembali dari tujuan ke asal itu namanya inverse, ya. Maka nggak bisa matrik ini dikali dengan A, nggak mungkin balik ke sini gitu, ya. Cara supaya baliknya dikalinya dengan A inverse, gitu ya. Seperti tadi saya katakan A kali B sama dengan C. Nah, ini A-nya sebelah kiri, ini B-nya sebelah kanan, C-nya yang tengah, B-nya ini, C-nya sebelah kanan. Nah, yang ingin kita dapatkan itu karena C-nya ini kan, C-nya ini kan C. A kali B sama dengan C. Informasinya itu ada di sini, ya kan? Yang C itu adalah pengkodeannya. Nah, kalau kita mau dapatkan A-nya lagi, A-nya yang ini maksudnya, caranya adalah B ini harus dipindahkan ke kanan. Caranya bagaimana? Dikalikan A kali B kali B inverse. C kali B sama-sama di sebelah kanannya dikali B inverse. Maka dia ini jadi identitas. Jadilah A sama dengan C kali B inverse. Nah, nanti akan kembali dia. Yang sebelah kanan ini akan kembali seperti ke sini. Gitu. Ya, kita lihat ke contoh berikutnya. Nah, tadi sudah dikodekan nih. Saya sudah memberikan kuncinya kepada mahasiswa. Kita belum tahu tadi pesannya. Pesannya kan Mandel. Kita belum tahu tuh pesan itu. Ya. Tapi kita dikasih kode. Ini kode. Ini kuncinya. Ini pesannya. Nah, ini kan kelihatan nih adalah 3 kali T. Maka di sini dibuat dalam bentuk ukuran 3 kali 3 kan. 3 kali 3 gitu. Ya. Yang bawahnya ini dulu dicari apa namanya ini? Inverse. Inverse di sini menggunakan metode apa nih? Mendapatkan inverse ini menggunakan metode reduksi, row reduksi, echelon form. Ya. Cara mendapatkan inverse ya gampang. Kalau cara langsungnya, kalau ukuran 2 kali 2, inverse-nya apa? A inverse sama dengan, kalau determinannya kan 1 per AD min BC kan? Lagi ABCD D A min B
min B, min C ya kalau salah ya. Nah itu. Intinya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 itu beda-beda ya. Cara mendapatkan A inverse. Nah tapi cara mudahnya ya tinggal pakai ini aja ya, Excel ya. Excel atau kalau di MATLAB udah langsung. Yang aplikasi pokoknya langsung. Colab atau apa itu langsung kata kuncinya. Tapi kalau di MATLAB bisa di Excel bisa dinamis ya. Kalau yang ditunjukkan di slide ini adalah metode namanya operasi baris elementer atau OBE. Di sini dia melakukan apa? Step by step, yaitu baris pertama ini sudah 1 nih. Kemudian ini belum 1, harus jadi 0, berarti baris ke-1 ditambah baris kedua, jadilah ini. Baris ke-1 dikurangi baris ketiga, hasilnya yang ini. Itu. Sampai berbentuk 1, 0, 0. Nah ini ya. Sampai berbentuk sebelah kirinya jadi identitas, yang ini. Sebelah kanan inilah matrik inverse. Awalnya adalah matrik sebelah kirinya adalah A, sebelah kanannya adalah ketika jadi OBE malah kebalik. Yang sebelah kirinya jadi identitas, yang ini sebelah kanannya bukan A lagi, sebelah kanannya adalah A inverse gitu ya. Si tahapan OBE-nya begitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan tadi saya katakan menggunakan Excel mah gampang. Ya, kita buat dalam bentuk kita buat misalkan matrik A, kita 3 kali 3 di sini. Kita isi dulu 1 min 2 2 ya, 1 min 2 2. Udah bisa belum dapatkan inverse dari Excel? Udah bisa? Udah. Min 1 1 3 min 1 1 3 kemudian 1 min 1 min 4 1 min 1 min 4. Gimana caranya untuk mendapatkan matrik inverse dari ini? Mana? Inverse A saya tulis ya. Gimana caranya? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah matrik inverse kan? Matrik inverse apa? M inverse min. Ya. Ya kan? Matrik inverse ya. Matrik inverse berarti M inverse, min first. Ya. Kata kuncinya kan langsung di blok. Min 1, min 10, min 8. Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Ini yang dilihat nih. Min 1, min 10, min 8, min 1, min 6, min 5, 0, min 1, min 1. Kata kuncinya adalah, kalau di Excel adalah M itu artinya matrik inverse. Ya. Ya. Dapat matrik inverse-nya. Gampang lah kan? Di sini kan langsung pakai tadi. Gampang ya? Gampang dong, bilang gampang dong. Nah, dapat inverse-nya. Inverse ini yang kita gunakan untuk mengembalikan matrik yang sudah dikode tadi. Ini kan sudah dikode nih. Ya kan? Ini dia. Bukan kita kali matrik A, kita kali ya matrik A inverse. Hasilnya adalah ini. Nah, ini baru bisa diterjemahkan. Jadi kan ini kelihatan ada polanya itu, udah bisa kebaca. Nah, baru dikembalikan tadi, kalau A sama dengan 1, B sama dengan 2, nah baru bisa dikembalikan. Ya. Itu cara
sistem bekerja ya. Nah, kita lihat 13 min 26 2 ya. Gimana cara kita urut aja di sini 13 min 26 2 min 26 2 ya. Kemudian 33 min 53 min 53 lagi min 12 min 12. Kemudian 18 min 23 min 42. 18 min 23 min 42 ya. Min 42. Min 23 min 42 ya. 5 min 20 56. 5 min 20 min 56 ya. 56 ya, bukan min. 5 min 20 56. Kemudian min 24 23 77. Min 24 23 7. Nah, caranya gimana? Ini kan baris ya, per baris. Kenapa dibuat ukurannya 3 itu? Karena tadi matrik yang akan diberikan, nah nggak ditulis di situ. Matrik kunci yang akan diberikan itu ukurannya 3x3. Kalau matrik kunci yang diberikan 4x4 berarti di dalam bentuk 4 gitu. Kalau dalam 2x2 berarti 2 gitu. Dan seterusnya ya. Nah, jadi matrik yang diberikan adalah ukuran tadi matrik A-nya, syaratnya kunci yang diberikan tadi harus yang kuncinya punya inverse. Kalau nggak punya inverse, itulah yang disebut nggak bisa balik gitu. Udah dipatahin tuh, nggak bisa dibuka gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau matrik yang kanan kuning ini kita kali dengan inverse-nya, maka dia hasilnya adalah, kalau perkalian matrik apa kata kuncinya? Perkalian matrik di Excel apa kata kuncinya? Perkalian matrik di Excel kata kuncinya adalah M matrik ya, atau M mul ya. M mul. Mul itu artinya multiplication. Matrik multiplication. Sama dengan M mul ya. Ukurannya yang ini dulu, yang sebelah kiri dulu ya. Nah, sebelah kirinya kan yang matrik ini kan. Karena bisa, kalau matrik itu kanan kali kiri. Jadi harus diberikan dari, saya ambil contoh tadi, A kali B sama dengan C. Yang kita inginkan kan yang ini. Ya kan? Yang sebelum nah ini kan A, ini kali B sama dengan C. Nah, sekarang kita punya datanya yang ini. Kita mau dapatkan yang A-nya. Berarti kalau kita ingin dapatkan A, berarti A kali B sama dengan C. Berarti ini kan pindah ruas. Ya kan? Nggak bisa pindah ruas kalau matrik. Kalau bilangan biasa bisa pindah ruas. Pindah ruasnya itu artinya apa? Dikali dengan inverse-nya. Kalau matrik tidak ada yang pembagian, harusnya kan gini, A sama dengan C dibagi dengan B. Nah, ini maksudnya adalah inverse-nya itu. Ya, kalau perkalian biasa bilangan seperti 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kalau kita mau 5 berarti 10 bagi 2 kan? 2 ini bukan 2 sebenarnya, 1/2. Jadi 2 sama 1/2 ini saling inverse.
5 dengan min 5 itu saling inverse pada penjumlahan. Ini perkalian, saling inverse-nya itu adalah 2 dan 1/2. 5 dan 1/5. Pada matrik nggak bisa ini, pindah-pindah kayak gini nggak bisa. Pindahnya gimana? Ya tadi, dikali dengan inverse-nya. Jadi A dikali B dikali B inverse, jadi hilang nih. 5 kali 1/5, 1 kan, hilang. Nah, ini juga sama, hilang. Maka C dikali B inverse. Nah, ini C-nya tadi sebelah kiri, baru dikali dengan B inverse. Ya, kita lihat. Nah, ini C-nya tadi, ya, C-nya yang sebelah kanannya dikali dengan inverse-nya. Nah, jadi matriks multiplication-nya adalah yang C dulu, yang warna kuning terlebih dahulu. Kemudian saya kasih tanda, nah di sini sesuai dengan Excel-nya masing-masing, nanti ada yang titik koma, ada yang koma ya. Nah, di sini menggunakan koma, kemudian dikali dengan inverse-nya. Nah, ini karena hanya satu, tadi supaya dipatenkan pakai dolar ya, yang ini, yang inverse-nya ya, supaya bisa kita drag ke semuanya. Kamu dolar ya, rupiah ya. Nah, maksudnya dipakai dolar untuk apa? Biar bisa di drag aja semuanya. Kalau nggak di drag dia geser kan? Ya, 13, 24, 24, 20, 0, 13, betul nggak? 13, nah berarti ada yang salah kan? Ada yang salah, cek dulu. Kalau salah, nggak apa-apa ya, namanya juga kita gunakan aplikasi. Bisa ngecek di mana kesalahannya. Kita tadi ini dikali dengan ini ya. Kita cek lagi dulu. Ini sini, baris dikali yang ini. Hasilnya adalah 13, 24, 24. Oke, sebentar. Tadi 13 min 26. Oh, ada yang salah itu ya. 13 min 26, 2 kan? 21. Ini berarti 21 ya. Nah, kan salah. Kelihatan salah ya kan? Nah, itu kan 33 min 53 min 12. 18 min 23 min 45 min 20. 6 min 24, 23, 7. 13, 55, 2, yang kanan ini kembali ke bentuk A awal tadi. Awal yang ABCD tadi. Nah, jadi kalau kita buat di sini 13, 55, 20, 13, kemudian 50, 13, 15, 14, 4, 1, 2, 5, 0. Udah betul ya. Nah, di sini kita tadi kan udah punya ini ya, udah punya referensi A itu sama dengan SA1 dan seterusnya. Sebenarnya di sini juga kalau di Excel lebih mudah juga, bisa kita buat dulu. A sama dengan if A gitu kan, sama dengan if apa? If misalkan bisa pengkodean berikutnya lah. Jadi bisa langsung tuh A sama dengan 1, B sama dengan 2, bisa kita bikin ya. If sama dengan if A sama dengan if dalam kurung ini sama dengan 1, maka
itu adalah A kan? Cara itu adalah A. Kalau 1 itu adalah A. Nah, berarti tanda yang salah ya. Tandanya petik 2 mungkin. Kalau bukan petik 2, nggak pakai tanda petik sama sekali. Nah, nih. Kalau saya kasih 1, nah dia kan jadi A kan? Nah, itu yang lebih mudah tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh bisa kita set pakai logikanya gitu. Jadi bisa ditranslate otomatis ya. Kalau nggak otomatis ya tadi aja lihat aja nih 13 apa. Gitu kan? 13 lihat ke namanya tadi, kalau di awal tuh dikasih tahu namanya itu petunjuk ya. Kalau ini namanya petunjuk. Kalau yang tadi namanya adalah kodenya ya. Nah, kalau ini relatif mudah untuk diketahui. Nah, ini petunjuknya. Kalau yang tadi ini si matrik ini adalah kode ataupun kuncinya. Ada pertanyaan? Bisa? Bisa tuh, bisa pusing. Enggak ya, enggak pusing ya. Kalau dicoba menarik kan sebenarnya ya. Kalau buka buku itu saya nggak ngajarin yang bagian teorinya, yang saya ambil tuh aplikasi-aplikasinya aja. Kalau kalau buka bukunya tuh. Jadi aplikasi, oh ini cara pakainya begini, cara pakainya begini. Ya. Ya. Kalau nggak kalau nggak bisa dipahami nanti dipelajari lagi ya. Jadi lagi. Jadi katakan tadi adalah ya kalau nggak ada yang ditanyakan harus tanya. Dia nggak banyak ya. Ini materinya banyak sedikit. Yang banyak ya. Biar ilmunya banyak ya. Ya, apa? Ghost Jordan, apa Ghost Jordan? Yang ini. Mm-mm. Terus?
Nggak apa-apa, masih ini kan. Solusi. Pakai aplikasi di terminal, baca di terminal, perdagangan itu mencari ya. Ada lagi nggak? Kalau di ini bisa dipelajari di bukunya, yaitu ya betul ya, lebih untuk mendapatkan solusi tadi ini ya. Tadi selain bisa menggunakan determinan. Determinan itu kalau dia memiliki determinan berarti dia yang tadi itu invertible, udah pasti determinannya
tidak 0. Apa artinya? Memiliki inverse. Itu satu paket tuh. Ya. Kalau dia punya determinan, maka dia memiliki inverse. Nah, ini tadi mana ya? Aplikasi, ada nggak determinan? Nah, determinan di bab berikutnya. Ini ya. Di bab berikutnya kita belum masuk. Ya, mungkin di 2 pertemuan lagi. Setelah UTS ya, mungkin. Nah, ini ya. Cara mendapatkan lebih namanya Cramer's rule ya, yaitu determinan daripada matriks. Itu cara mendapatkan solusinya. Pakai determinan bisa. Nah, cuman kita belum masuk. Nah, ini ya. Ini matrik dengan min 14 itu. Nah, ini dia. Di bawahnya jelas ya. Kalian ternyata yang udah tes ini. Dapat teman berapa kan? Minggu ketiga.
Oke. Ini dulu, udah bisa belum? Ya. Kita lanjut satu lagi. Leontief input-output model, ya, yaitu model input-output Leontief, ya. Dia yang nemuin, dia yang kasih nama, ya. Nah, kalau saya nemuin model Kiki, ya, nggak enak kayaknya. Oke, misalkan sebuah sistem ekonomi yang memiliki N industri yang berbeda, ini ya. Berarti dalam satu sistem ada berapa industri yang berbeda sampai N. Masing-masing memiliki kebutuhan bahan baku, utilitas dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dan sebuah output produk jadi. Nah, dalam produksi setiap unit output, sebuah industri mungkin menggunakan output dari industri lainnya. Ya, contohnya kalau listrik, pasti dia butuh listrik. Kalau listrik juga butuh air. Air untuk apa? Mungkin untuk pendingin ini ya, si apa, pompa dan seterusnya. Itu contoh aja. Nah, misalkan DIJ itu elemen, ya, nanti jumlah output yang dibutuhkan oleh industri ke J dari industri I, ya, memproduksi 1 unit output per tahun. Matrik dari koefisien-koefisien ini disebut dengan matrik input-output. Nah, kita ikuti aja. Nah, ini matrik ini sebelah ini adalah input atau sumber, ya. Ini adalah output, ya. Jadi kalau ada D12, maksudnya baris 1, kolom 2. Artinya adalah dari perusahaan 1, ya, bahwa untuk memproduksi 1 unit produknya, industri 2 harus menggunakan 0,4 unit produk dari industri 1. 0,4, ini 0,4 nilainya. Kemudian ini industri 2, ya, ini suppliernya, ya. Baris itu adalah supplier. Jadi D12, 1 itu adalah supplier, 2 itu adalah perusahaannya, user, pengguna, output, ya. Jadi industri 2 membutuhkan supplier dari industri 1 senilai 0,4. Jadilah nanti matrik seperti ini, ya. Nilai kolomnya harus bernilai kurang dari 1 atau sama dengan 1 maksimal. Berarti dia terkait dengan peluang atau matrik apa? Markov chain, hampir sama, ya. Markov chain. Nah, ini yang disebut dengan closed system. Jadi kalau matriknya seperti ini, dia close dalam apa? Dalam satu sistem yang dia tidak keluar, ya. Kalau dalam ekonomi, kalau nggak keluar disebut apa? Di apa namanya? Seperti Iran, apa ini? Blokade, di blok, ya. Ya. Jadi di blok itu bagus nggak? Ada sisi positifnya, bukan nggak bagus. Ada sisi positifnya. Bahkan Cina itu dia memblok diri loh, nggak ada yang ngeblok dia, tapi dia ngeblok dirinya, nggak boleh terkontaminasi dari luar sebelum dia maju atau berkembang. Apa yang diblok? Nggak boleh pakai teknologi dari luar, teknologi. Jadi nggak ada di Cina itu yang saya ikuti di media sosial, dia pakai apa? WhatsApp, nggak ada, dia buat sendiri aja WhatsApp versi sendiri. Dia bikin macam-macam lah. Butuh iPhone, dia nggak boleh iPhone dari luar. Itu namanya ngeblok dulu, kayak Korea segala macam. Tapi kan ternyata negara maju itu kan nggak bangkrut juga gitu, Mas, ketika dia ngeblok. Itu contohnya. Jadi
satu sistem yang diblok, baik sengaja. Biasanya nggak bisa diblok itu yang namanya energi, ya. Energi itu justru perebutan energi, ya, sumber daya. Nah, ada yang open system. Open system itu ini ada permintaan dari luar, demand, ya, eksternal demand, ini dia. Nah, kita lihat satu contoh sebuah sistem ekonomi terdiri dari 3 industri sederhana, yaitu listrik, air, dan batu bara. Ini di bukunya bahasanya listrik, electricity, ya, E itu electricity, W itu adalah water company, electricity company, satu lagi coal, ya, yaitu batu bara. Nah, electricity ini baris yang dimaksud dengan baris berarti ini supplier. Berarti dia si perusahaan penggunanya, ini pengguna misalnya. Ya, berarti pengguna itu dia menggunakan 0,5% itu listrik dari dirinya sendiri. Ya, maksudnya listrik itu dia pakai juga buat dirinya sendiri. Ya, kemudian 0,25 menggunakan dari perusahaan air, water tadi, dan 0,25 dari coal, batu bara, dan seterusnya. Karena ini bukan terkait dengan matrik Markov chain, nilainya boleh kurang dari atau sama dengan 1 maksimal. 0,1, 0,6 boleh. Ya, tapi bukan Markov chain gitu aja. Ya. Perusahaan air membutuhkan listrik, ya, yaitu 0,1. Membutuhkan air 0,6 dan tidak membutuhkan coal, itu, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan matrik input output. Ini itunya, ya, interpretasinya. Kemudian kalau ada permintaan, nah ini seperti permintaan dari luar, nih, external demand. Nah, ini perusahaan A harus memproduksi sebanyak 20.000, 30.000, dan 25.000. Ya, external demand-nya adalah 20.000 untuk perusahaan A, 30.000 untuk perusahaan B, dan 25.000 untuk perusahaan C. Maka dibuat menjadi X sama dengan DX tambah E. Yang tadi itu. Ini X, DX tambah E. Ini yang awalnya ini DX-nya saja. Ya. Yang eksternal E, berarti DX tambah E. Yaitu, nah, X sama dengan DX tambah E. Ya. Nah, yang ingin didapatkan ini nilai X-nya, ya. Nilai X itu nilai apa? Nilai produksi. Ya. Nilai produksinya. Kalau E ini adalah permintaan eksternal. Nah, ini tadi dipindah ruas dan seterusnya, ya. Ini pindah ruas ke kiri, jadi IX kurang DX, kemudian ini ada yang sama X, maka dibuat seperti ini. Nah, yang diinginkan adalah X-nya, berarti ini pindah ruas ke kanan, maksudnya pindah ruas itu dikali dengan inverse-nya. Inverse-nya dikali dengan sebelah kiri, berarti ini juga dikali di sebelah kiri. Ini I kurang D, ini I kurang D inverse. Kemudian ini dikalinya sebelah kiri, maka inverse-nya di sebelah kiri sini. E-nya juga dikali sebelah kiri. Yang ini. Ya. Sudah, I dikurangi D. I itu 100, 010, dan 001 dikurangi D yang ini. D-nya yang ini, ya. Hasilnya adalah ini.
I dikurangi D, kemudian diinverskan tadi matrik inverse ya, M inverse, matrik inverse, dikali dengan E itu adalah permintaan dari X ke, intinya kita bisa menggunakan ini aja ya, kemudian hasilnya adalah segini. Jadi kalau permintaan eksternalnya tadi 20.000 untuk perusahaan A, 30.000 untuk perusahaan B, dan 25.000 untuk perusahaan C, maka si masing-masing perusahaan itu dia harus memproduksi minimal 46.750 untuk perusahaan A. Kenapa? Karena dia pakai untuk dirinya sendiri, bagi sama supplier yang lain, ya, bagi sama perusahaan. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan?